Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dari istirahat kita masing-masing. Dan dengan semangat yang baru kita siap untuk beraktivitas di hari ini. Sebelum kita jauh melangkah di dalam hari ini saudara sekalian, saya mengajak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari hadirat-Nya. Semoga hari ini kita boleh berjalan di dalam pimpinannya sesuai dengan firman yang akan kita dengarkan bersama di pagi ini. Mazmur pasal 7 ayat 1-6 demikian. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Selidiki dan lihat hatiku. Saudara-saudara pendengar renungan pagi, bagaimana rasanya dituduh melakukan perbuatan jahat yang tidak kita lakukan? Apakah yang akan kita lakukan? Tidak sedikit orang mencoba untuk membalas, marah lalu kecewa. Dituduh dan diperlakukan tidak adil memang bukanlah persoalan mudah untuk dilalui. Tentu menyebabkan sakit hati. Menangis adalah hal yang wajar. Daud pun melakukan hal itu. Namun di tengah kekecewaannya, ia mampu bersyukur dalam ratap tangisnya kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud menghadapi rasa sakit itu. Saat itu ia dikejar-kejar oleh Saul yang dituduhnya merebut tahtanya sebagai raja. Masalahnya, Daud bukan hanya berhadapan dengan Saul saja, tapi orang-orang yang masih loyal kepada Saul. Antara lain Kus yang disebut dalam ayat pertama yang kita baca pagi ini. Kus berasal dari kaum atau bani keturunan Benyamin. Karena saat peralihan kepemimpinan Saul ke Daud, masih banyak Benyamin yang loyal terhadap Saul. Karena Saul memang juga keturunan Benyamin. Daud sangat tertekan oleh serangan Saul bersama anak buahnya. Kus menfitnah dan menekan Daud sehingga Daud berada dalam tekanan hebat. Dia sangat sedih dan berduka atas apa yang dilakukan oleh Saul. Daud tertekan, baik secara fisik maupun psikis. Dia pun meratap keadaan itu. Namun ratapan itu ditujukan kepada Allah. Dalam ratapan itu ia mencoba mengingat segala yang terjadi dan menilai dirinya dengan jujur. Ia berani berkata, Tuhan lihat hatiku, bahwa tidak ada kecurangan di tanganku. Itulah sebabnya ia berani berkata, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau orang yang merugikan atau membenci aku sekalipun dengan tidak ada alasan, ia bersedia menerima hukuman, yakni musuh kiranya mengejarnya sampai menangkapnya. Bahkan bukan hanya itu, menginjak-injak hidupnya ke tanah dan menaruh kemuliaannya di dalam debu. Ia berani berkata karena ia mengenal dirinya dengan baik. Ia memastikan tak ada perbuatan jahat yang dilakukannya. Bahkan niat pun timbul di dalam hatinya, tidak ada untuk membalas. Saya sungguh kagum di sini bagaimana ia menghadapi Saul dan kelompoknya dan memperlakukannya sangat tidak adil. Daud sungguh memelihara hatinya untuk jauh dari kebencian, jauh dari dendam, apalagi untuk membalas. Saudara, luar biasa bukan? Setelah ia membawa semuanya kepada Tuhan, secara mengherankan Daud mengubah ratapannya menjadi lagu syukur dan pasrah kepada Allah. Sebab dia yakin pertolongan dari Tuhan akan segera datang. Dia mengubah Mazmur ini sebagai ratapan, tapi sekaligus doa permohonan dan ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mengapakah Daud sangat yakin Tuhan akan menolongnya? Karena ia yakin ia tak bersalah. Ia tetap taat walau hidup dalam kesukaran. Ia tidak pernah menduakan Tuhan, tak pernah meragukan sedikit pun kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya ia berani dan penuh percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Dalam bagian lain, saudara-saudaraku, Daud pernah berkata dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24,
Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara-saudaraku, dari teks ini kita belajar bahwa kepastian pertolongan Tuhan akan nyata bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan walaupun dalam kesukaran. Maka marilah kita berdoa supaya tetap dikuatkan untuk tetap setia pada Tuhan walaupun apapun terjadi. Saudara, saya mengajak kita menyanyikan satu lagu doa ini kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini, untuk perenungan kami. Tuhan, dalam segala situasi yang sulit sekalipun, ajarlah kami untuk berani berkata kepadamu seperti Daud. Lihatlah hatiku, kenallah pikiranku, bahwa tidak ada sesuatu pun yang jahat yang tersimpan di dalam hatiku untuk orang lain. Supaya dengan itu kami berada di pihak Tuhan.
Dan kami memastikan bahwa Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan, kuatkanlah kami ketika kami menghadapi masa-masa yang suram, masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Hanya kepadamu Tuhan kami sandarkan hidup ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada, apapun kondisi hidupnya, Bapa tolonglah mereka, supaya mereka tetap setia kepadamu sampai pada akhirnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.